Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pemirsa Batik TV dimanapun saja berada, semoga selalu keberkahan, sehat, kuat, dan semangat di dalam menjalankan berbagai macam amaliyah di bulan yang penuh berkah ini, bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Sekali lagi, semoga kita diberi keikhlasan yang luar biasa sehingga melaksanakan ibadah ini walaupun kelihatannya berat, tapi bila ikhlas itu ada dalam hati, kita akan menjadi ringan, enak, dan nyaman. Baiklah pemirsa semuanya, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang sudah masuk ke redaksi Batik TV. Bisa dibacakan, Mas kameramen? Pertanyaan ada dari Dua Pindak Snack. Assalamualaikum Ustadz. Mungkin selama ini banyak orang awam yang kurang begitu mengerti akan jariyah membayar fidyah untuk almarhum yang telah meninggal dunia. Mohon bisa mengangkat tema ini agar kita mengerti akan tata cara dan perhitungannya. Baik, terima kasih Mas Bintang. Pertanyaan tentang membayar fidyah, walaupun tadi di situ ada istilah jariyah dan fidyah. Mungkin ini harus dijelaskan bahwa itu berbeda. Kalau jariyah ini sifatnya sedekah, ya, waktu, jumlah ini tidak ada ketentuan yang ketat. Nah, tergantung kalau jariyah itu bagi yang mau melaksanakan mau berapa, kapan, di mana, itu sangat fleksibel. Namun terkait sama inti pertanyaan yaitu fidyah, ini di bulan Ramadan utamanya terkait sama puasa, memang ada aturan yang menjadi dasar tentang pembayaran fidyah ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat 184. Di sana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Maka sesiapa yang dalam melaksanakan puasa itu dia dalam kondisi sakit atau dalam perjalanan yang berat, jadi tidak semuanya perjalanan itu bisa dibolehkan, ya, maka dia boleh tidak berpuasa tapi kemudian mengganti di hari yang lainnya, tentu di luar Ramadan. Baik, tadi sakit dan juga perjalanan atau safar, tentu sakit yang apabila dia berpuasa menambah parah sakitnya. Nah, ini boleh dia tidak berpuasa. Yang kedua, perjalanan yang mana yang boleh? Satu, tentu perjalanan yang secara fikih itu memenuhi persyarat, ya. Tentu syaratnya kalau secara fikih itu kurang lebih 100 kilo. Tetapi yang penting sebetulnya menurut beberapa ulama, perjalanan yang bisa kita dapat rukhsah tidak berpuasa sebetulnya perjalanan yang masyaqqah, mengandung masyaqqah, itu kesulitan. Apabila kita puasa, membuat perjalanan kita itu menjadi sangat terganggu dan tidak sampai-sampai. Nah, artinya perjalanan yang berat. Tapi kalau perjalanannya itu hanya Pekalongan Semarang yang hanya bisa kita tempuh melalui tol 45 menit, kan sangat ringan. Ya, saya kira ya secara formal memang boleh, tetapi saya kira itu kurang bijak apabila kita mengambil rukhsah itu. Nah, terkait sama tadi, apabila dia misalnya tadi safar yang bisa menjadikan dia tidak puasa atau sakit, tapi kemudian sebelum dia membayar atau menggantinya lalu meninggal, entah itu mungkin karena sepuhnya atau karena yang lainnya, lah inilah yang kemudian memunculkan yang namanya fidyah.
Jadi Qur'annya mengenakan begini, apabila mereka itu sangat berat di dalam memenuhi hutang puasanya, ya, maka dia fafidyatun ta'amu miskin, maka dia harus membayar fidyah yang diberikan kepada fakir miskin. Nah, istilah fidyah ada dalam surah Al-Baqarah 184 tadi. Apabila dia tidak punya kemampuan untuk melaksanakan puasa, entah karena sakitnya semakin parah atau karena umur yang begitu sepuh sehingga sangat berat untuk melaksanakan puasa, ya, sampai kapanpun misalnya dinilai oleh dokter dia tidak lagi baik kalau berpuasa, maka ayat ini bisa kita pakai. Ada pengganti, sekali lagi fidyah itu artinya pengganti daripada ibadah puasa yang tidak bisa dilaksanakan karena kondisi sakit yang semakin parah, yang kalau melaksanakan puasa itu sakitnya sulit sembuh, atau tadi usia yang tidak memungkinkan mereka untuk melaksanakan puasa, maka bisa membayar fidyah atau memberikan sejumlah harta benda sebagai kompensasi, bahasa lainnya ya, kompensasi ketidakmampuan dia melaksanakan puasa. Berapa banyak fidyah? Menurut ulama-ulama yang muktabar, fidyah itu sejumlah makanan satu hari yang dikonsumsi oleh fakir miskin. Nah, ini tentu kalau berupa makanan masing-masing daerah bisa berbeda-beda. UMR saja antara Jakarta dengan Pekalongan dan tempat lain bisa berbeda-beda karena memang biaya hidup di tempat ya masing-masing bisa berbeda. Kalau misalnya di Jawa Tengah satu hari orang konsumsi makanannya itu misalnya 100.000, maka fidyahnya senilai 100.000 itu. Kalau satu hari itu makanannya itu misalnya rata-rata orang miskin itu 50.000 cukup, ya bisa kita gunakan standar itu, ya. Ya mungkin kalau puasa saya kira 50 sampai 100 standar. Nah, akan lebih baik tentu kalau melampaui daripada standar, saya kira itu akan lebih bagus lagi, ya. Sehingga kalau misalnya kita itu atau orang tua kita 1 bulan penuh dia tidak bisa melaksanakan puasa dan tidak memungkinkan lagi menggantinya, tinggal dikalikan aja. Kalau tadi satu harinya setara dengan 100.000, ya berarti tinggal kalikan 30 hari misalnya menjadi 3 juta. Nah, kapan membayarnya? Ya membayarnya bisa langsung setelah selesai Ramadan, ya. Dan fakir miskinnya yang mana? Tentu fakir miskin di sekitar lingkungan itu akan lebih baik lagi. Nah, apabila tadi sebelum membayar ternyata yang bersangkutan meninggal, maka ahli warisnya, anak-anaknya atau suami istrinya itu yang berkewajiban untuk membayarnya, ya, sejumlah hari puasa yang ditinggalkan itu, ya. Tentu ikan sepat, ikan gabus semakin cepat dibayarkan fidyahnya semakin bagus. Jangan ditunda-tunda, ya, karena kasihan kalau misalnya sudah meninggal dia masih belum membayar fidyahnya, ya, nanti akan menjadi pertanggungjawaban di alam kuburnya. Maka bagi ahli waris, ya, sebaiknya apabila ada sanak famili handai tolan yang meninggal dalam keadaan memiliki utang puasa, ya, maka segera dibayarkan fidyahnya dengan sekali lagi ketentuan 1 hari makanan normal
orang-orang di sekitarnya dikalikan hari yang ditinggalkan itu, ya. Semoga dengan bayar fidyah ini teman-teman yang tidak bisa ini juga tetap bisa mendapatkan fadlnya puasa, ya. Apalagi yang meninggal tadi bisa segera mendapatkan kebebasan tanggung jawab dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian teman-teman, sahabat-sahabat pemirsa Barik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung bulan puasa, mari berdoa secara sungguh-sungguh agar Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya bisa melaksanakan seluruh amaliyah bulan puasa dengan sebaik-baiknya, karena kalau umat Islam itu tahu fadlnya ibadah di bulan Ramadan, pasti akan meminta seluruh bulan itu bulan Ramadan, karena begitu banyak fadilah keutamaan Ramadan. Maka mari kita gunakan detik demi detik, ya, menit demi menit bulan Ramadan ini untuk amal ibadah, baik ibadah kepada Allah, hablum minallah, dan apalagi juga hablum minannas juga kita jadikan sebagai lapangan ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya sehingga bisa melaksanakan amal ibadah dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.